Ya, nah ini nomor 11 ya. Kembali dengan persamaan kuadrat. Ya selalu kalau ada persamaan kuadrat ada akar, ya berarti apa? Akarnya dijumlah sama dikalikan ya, gitu. Nah, ini akarnya X1 dan X2. Persamaan kuadratnya yang ini. Berarti apa? A-nya 1, B-nya 3, C-nya 1. Yang jelas kalau ada soal kayak gini jangan coba-coba memfaktorkan atau mencari X1 X2-nya. Pasti angel ya gitu. Maka gini, dari persamaan kuadrat yang diketahui ini ya, apa yang kita dapatkan? Pertama, X1 tambah X2. Itu rumusnya apa? Min B per A ya. Nanti kalau butuh teori lebih lengkap silakan yang pembahasan paket 601 itu teorinya lebih banyak ya gitu. Karena bagian pertama yang saya bahas ya. Nah, kembali min B per A, B-nya kan min 3, B-nya 3, min B jadi min 3, A-nya 1. Berarti apa ini sama dengan min 3 ya. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan apa? C per A ya. C per A, C-nya 1, A-nya juga 1, maka hasilnya berapa? Berarti 1 gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi apa? Nah, ini ditanyakan persamaan kuadrat baru yang akarnya seperti ini adalah yang mana? Nah, kan jawaban sudah ada. Rumus cepat ada, tapi yang seperti begini kayaknya nggak ada. Ya, itu. Jadi rumus penyusun persamaan kuadrat baru, itu ada rumus cepatnya banyak sekali, tergantung bentuk akar. Tapi yang begini kayaknya nggak ada. Gitu ya. Nah, gini aja. Yang penting, jawaban sudah ada. Anggap ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Seperti tadi, kalau ada akar, ya ini akar dan persamaan, maka akarnya diapakan? Dijumlah sama dikalikan. Terserah, mau dijumlah dulu boleh, dikalikan dulu boleh. Yang penting yang gampang dulu kalau bisa, ya gitu. Nanti kamu cek satu persatu mana jawaban yang cocok, ya gitu. Ya, coba kita hitung apa dulu ini ya. Nah, enaknya karena ini penjumlahan ya kita hitung mungkin dengan penjumlahan dulu aja ya. Itu alfa tambah beta. Langsung kita jumlah. Kan 2 tambah 2 jadi 4 ditambah ini sama ini kan apa itu? Berarti X2 dibagi X1 plus X1 dibagi X2 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 4 ditambah. Ini kan pecahan digabung aja menjadi X1 kali X2. Nah, ininya menjadi X1 berapa? Ya, X2 boleh, X2 ya, X2 ini. Ini menjadi X2 kuadrat ditambah lagi X1 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini jelas X1 kali X2 sudah ada satu nilainya ya. Tinggal ini kan, ini bisa kamu rubah menjadi penjumlahan dan perkalian. Nah, kamu rubah aja berarti apa? 4 ditambah. Ini menjadi per satu aja sudah ada ya. Nah, ini kan sama saja dengan begini. X1 tambah X2 di kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, sudah ada semua nih ya. Berarti apa itu? 4 ditambah. Ini berapa ini? Min 3, kuadratnya 9. Ini 1 kali min 2. Berarti min 2 dibagi 1. Berapa itu? 7 tambah 4 jadi 11. Nah, 11 itu apa? Didapat dari penjumlahan dua akar. Maka 11 ini adalah nilai dari min B per A. Min B per A-nya siapa? Min B per A-nya persamaan kuadrat yang kita cari. Maka cari di sini jawabannya. Mana yang min B per A sama dengan 11? Coba. Ini ada min 11, 11, min 11. Ini tidak mungkin. Jelas salah ya itu. Tinggal bentuknya yang mana? Yang min apa yang plus? Nah, ingat rumusnya apa? Min B. Sehingga kalau B-nya min 11 jadi plus 11. Berarti kalau gitu yang B ini salah ya. Gitu. Karena apa? Ini menjadi min 11 bukan plus 11 ya. Tinggal antara A sama C. Bedanya apa? Ya ini 19, ini min 19. C-nya ya gitu. C dari mana? Ya kan ada perkalian. Ini sudah dijumlah, kita kalikan sekarang. Nah, kalikan aja alfa kali beta. Nah, kalau perkalian tulis dulu aja. Ini hati-hati ini agak panjang ya. Ini X2 dibagi X1 dikalikan 2 plus X1 dibagi X2. Nah, ini perkalian dua suku, jabarkan aja. Ini sama ini, jadi berapa? 4 plus 2 kali ini
Dan dua kali ini kan sama-sama dua kali. Saya keluarkan duanya menjadi X2 per X1 ditambah X1 per X2. Nah ini nanti agak panjang hitungnya. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah menghitung. Nah tadi ini kan ya, ini itu berapa nilainya sudah ada. Nah ini kan, nah ini 7 gitu ya. Nah tinggal ditambah lagi. Nah ini kan belakang sama belakang. Lihat ini sama ini berapa ini? Kan ini kebalikan. Maka nilainya berapa? Jika dikalikan berarti apa, nilainya adalah 1 ya. Nah, jadi ini nilainya 1 ya. Nah, berarti plus 1. Langsung berarti berapa tadi? 4 ditambah 2 kali berapa tadi sudah hitung ya ini. Ini sama dengan ini kan 7 ya. 7 ditambah lagi 1. Coba 14, 18, berarti 19. Dan ini 19 didapat dari apa? C per A, bukan C per A, dari perkalian ya. Jadi 19 itu dari perkalian, maka inilah nilai dari C per A. Jawabannya yang C per A-nya 19. Jadi apa? Yang A. Ya, ingat ini rumusnya C per A, nggak pakai min. Kalau tadi min B, maka jadi bikin jadi min B nilainya plus ya. Nah, jadi ini plus minusnya berbeda gitu ya. Nah, jadi ini C per A 19. C per A. Kalau ini C per A-nya min 19. Min B per A plus 11 ya gitu. Nah, ini 11 ini ya itu. Nah, ini lumayan sulit karena bentuk akarnya aja. Tapi secara umum caranya begini. Kadang kita hanya menghitung satu aja, jumlah aja atau kali aja sudah ketemu jawaban. Tapi yang jelas ini untuk semua bentuk akar itu bisa ya itu. Walaupun untuk soal ini agak panjang karena memang bentuk akarnya ruwet. Tapi kalau pakai rumus cepat malah nggak ada rumusnya ya itu. Nah, terus lanjutkan sekarang ke nomor 12 ya. 12. Nah, ini 12 itu begini. Agar sistem persamaan ini mempunyai penyelesaian. Ini ada 3 persamaan, tapi variabelnya berapa lihat? Cuma 2. Loh kan ini ada A. A bukan variabel, konstan yang ditanya. Nah, kalau cuma 2, ya gampang. Berarti gini, secara grafik namanya penyelesaian itu apa? Titik potong. Berarti kalau ada 2 persamaan, maka ada 2 garis yang melalui satu titik potong, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 3 garis, ada penyelesaian. Berarti apa? Garis yang ketiga juga melalui titik potongnya, ya. Itu. Nah, kita misalkan ini adalah 2x min y min 1 sama dengan 0. Dan yang ini adalah 4x min y min 5 sama dengan 0. Nah, garis yang ketiga ini harus melalui satu titik potong yang tadi, ya itu. Nah, titik potong yang sama, itu. Nah, maka berapa nilai A-nya? Ya, jadi agar punya satu penyelesaian maka dari 3 garis ini harus melalui satu titik yang sama. Nah, ini titik ini ya, itu. Maka gini, mencari A, ingat titik itu apa? X, Y. Kalau kita sudah tahu titiknya ini berapa, berapa, maka X dan Y-nya kita ganti. A-nya ketemu. Dari mana X dan Y-nya? Dari 2 persamaan ini sudah cukup ya, karena ini hanya 2 variabel. Kebetulan juga Y-nya sudah sama. Jadi dalam satu paket itu pasti ada soal yang panjang kayak tadi, dan ini soal yang pendeknya. Coba kita lihat ya. Nah, dikurangi ya, Y-nya hilang. Ini berapa, ini berarti min 2x. Ini berapa berarti? Min 1 kurangi min 5 berarti apa? Plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Berarti sama dengan 2. Y-nya berapa? Nah, coba 2 ya. 2. Masukkan aja ke sini wes ya. Coba masukkan ke yang pertama biar gampang. Jadi 2 kali 2 berapa? 4 dikurangi Y kurangi 1 sama dengan 0. 4 kurangi 1 berapa? 3. 3 kurangi berapa jadi 0? Ya 3 kurangi 3. Gitu ya. Nah, kan sudah ada minusnya ya, gitu. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Nah, ini dimasukkan ke sini. Jadi titiknya adalah, titik ini adalah 2,3. Nah, garis ini melalui 2,3 juga ya, masukkan X-nya 2, Y-nya 3. 2A. Ya, itu kan ini AX, berarti 2 kali A. Ya, itu A kali 2 atau ya, itu A kali 2 ya. Ini 2A dikurangi Y-nya 3 min 7 sama dengan 0. Berarti 2A ini berapa? Min 10 pindah jadi plus 10. Berarti A-nya berapa? 5. Gitu ya. Seperti ini. Gitu. Jadi 5 ya. Nah, ini mudah ya itu. Nggak terlalu panjang juga. Nah, terus satu lagi boleh. Ini 13 ya. 13 ini seperti di paket sebelumnya yang 601 ya. Sama persis. Nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Yang jelas kalau kamu melihat pembahasan kok kurang paham, cobalah
apa namanya, itu ditarik mundur ya, diulang lagi penayangannya atau tarik mundur lagi sehingga saya suaranya akan terulang, penjelasannya ulang karena ini video bukan siaran televisi yang bisa diulang ya itu. Jadi diulang aja enggak apa-apa. eh, Geser aja itu apa namanya, navigasinya ya gitu. Nah, ini coba nomor 13. 30 data mempunyai rata-rata P. Ini ada 30 data, rata-ratanya P. Ingat, rata-rata itu rumusnya apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, gitu ya. Atau kalau kita membutuhkan jumlah data berapa? Nah, jumlah data ya tinggal N-nya pindah pembagian jadi perkalian. Berarti apa? N banyaknya data kali rata-rata. Gitu ya. Nah, langsung coba ini. 30 data. Ternyata 30 data itu dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, jika rata-rata 20% data di antaranya adalah P plus 0,1. Nah, ini kan berarti rata-rata gabungan ya itu. Karena 30 data dibagi dalam 20%, 40%, 10%, dan 30%. Gitu ya. Nah, gini. Kita hitung dulu. 20% dari 30 ini berapa ini? Ya, ya kan berarti 20 per 100 dikalikan dengan 30 data. Berarti berapa? Nolnya kan hilang. Berarti berapa? 6 ya. Nah, kalau misalnya 40%, kan dua kalinya 20, ya berarti pasti ini adalah senilai dengan berapa? 12. Nah, kalau 10, wah 10 mah gampang. 10 persennya dari 30, ya berarti berapa? 3. 30 persennya, kan 3 kalinya, ya berarti 9. Itu aja ya. Nah, sekarang gini, coba rata-rata yang didapat itu dari mana sih? Nah, jumlah data. Nah, jumlah datanya kan kita nggak tahu secara keseluruhan. Ya, kalau rata-ratanya ada sih P, kan berarti ini 30 P ya. Ini aja. Pokoknya jumlah data yang 20% data rata-ratanya kan segini, P plus 6. Banyaknya data 6. Ingat, jumlah data 20% atau jumlah 6 data itu apa? Sama dengan N kali rata-rata. Berarti jumlah 6 data yang pertama adalah 6 kali rata-ratanya, yaitu P plus 0,1 ya. Bisa ulang lagi, 20% data atau 6 data. Rata-ratanya P plus 0,1. Maka jumlah datanya berapa? 6 kali P plus 0,1. Banyaknya data dikali rata-rata. Ini rumusnya ya, gitu. Lanjut berikutnya lagi, 40% data atau 12 data, rata-ratanya P min 0,1. Berarti apa? Jumlah datanya adalah 12 dikalikan P dikurangi 0,1. Ditambah lagi 10% lainnya atau 3 data berikutnya berrata-rata adalah P dikurangi 0,5. Maka jumlah datanya segini ya. Ditambah lagi yang 30% data atau 9 data, rata-ratanya berapa? P plus Q gitu ya. Nah, ini jumlah 30 data. Rata-ratanya, maka ini dibagi dengan 30 data. 30 data hasilnya adalah P. Yang ditanya berapa nilai Q? Ini seperti dua variabel P dan Q. Kalau dua variabel beneran, maka kita nggak mungkin mencari Q. Nah, kalau kok mencari Q, ditanya ya berarti ada sesuatu. Coba kita hitung aja. Ini dulu berapa ini? 6P. Ini 12P ya. Langsung saya kumpulkan yang sejenis. Ini 3P ya. Nah, ada 3P. Terus ada lagi 9P. Nah, ini saya kasih kurung, saya kelompokkan ya. Ada lagi huruf, ini ada 9 Ki. Kemudian yang angka, ini 6 kali 0,1. Berarti 0,6. Terus ini 12 kali min 0,1. Berarti min 1,2. Terus 3 kali min setengah. Berarti min 1,5 atau harus setengah ya. Nah, itu. Sudah ya. Nah, terus ini 30-nya membagi, pindah saja menjadi 30P. Nah, sekarang ini kita lihat, ini itu kalau dijumlah nilainya berapa? 6 tambah 12, 18 tambah 3, 21 tambah 9, 30P. Ternyata nilai P yang di kiri banyaknya sama dengan yang P yang di kanan. Lah kalau banyaknya sama kan dicoret saja, hilang. Hilang jadi berapa? 0. Sehingga ini bukan dua variabel beneran. Kelihatannya nampak dua variabel, sesungguhnya hanya satu variabel yaitu Q saja. Sehingga wajar yang diminta Q bukan P-nya. Kalau diminta P nggak bisa. Nah, Q-nya ya itu berarti berapa nih? 9 Q.
0,6 kurangi 1,2 itu kan sama aja dengan 6 kurangi 12 atau 6 min 6 ya. Berarti min 0,6 ini adalah min 0,6 sama ini min 2,1 pindah menjadi 2,1 plus ya gitu. Ini 2,1 tak rapikan lah itu, mumpung lumayan kayaknya hari ini tulisannya agak bener ya itu 2,1. lakinya berapa? Jawabannya lihat tidak ada yang pakai desimal, pakainya pecahan. Maka 2,1 saya bikin 21 per 10 ya itu. Terus 9-nya perkalian pindah jadi pembagian atau 1/9. Nah, bagi 3 jadi 7, bagi 3 jadi 3. Jadi apa? 7 per 3 kali 10, 30. Gitu ya, sudah ini. Nah, kalau ada yang belum jelas perlu diulang, silakan. Videonya tarik mundur, diputar ulang atau bagaimana terserah ya. Kan ada di apa namanya di bagian bawah gitu ya. Gitu. Nah, itu dulu ya. Nanti nomor 2 nomor terakhir pada video berikutnya. Nah,